Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zalmin. Pada video ini teman-teman, saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara kita melakukan filter data dengan bagus. Dan menurut saya cara ini akan sangat powerful kalau misalnya teman-teman menontonnya sampai tuntas. Oke, ikuti videonya. Nah, sekarang di sini teman-teman sudah ada data ya, sudah ada data. Nanti sebentar data ini kita akan kelola melalui filter data. Biasanya kan kalau kita melakukan filter itu ya teman-teman, tinggal kita klik di sini ya, biasanya aktifkan dulu di sini, lalu pilih sort and filter. Di sini ada filter. Tetapi menurut saya ini adalah cara lama yang ya agak kuno lah menurut saya. Jadi sebentar teman-teman saya akan perkenalkan yang lebih bagus. Oke, saya undur dulu. Nah, sekarang langkah pertama yang kita lakukan itu adalah kita harus bikin dulu tabelnya. Ini sudah ada tabel, tetapi tabel ini tidak akan otomatis. Jadi caranya kita klik melalui insert lalu pilih tabel. Kemudian di sini dicentang ya headernya, lalu oke. Seperti ini. Oke? Atau kalau misalnya cara singkatnya teman-teman, tinggal Ctrl T saja ya. Ctrl T langsung jadi. Kemudian oke. Nah, sekarang teman-teman silakan pilih ya. Mau langsung pakai keyboard atau pakai mouse, terserah Anda. Kemudian perhatikan ketika saya aktifkan tabelnya, artinya bahwa saya mengaktifkan sel di dalam area tabel ini, maka akan secara otomatis tabel desainnya itu akan dimunculkan. Oke? Ya. Kalau saya klik di luar, maka tabel desainnya hilang. Nah, sekarang teman-teman, kenapa saya infokan sebagai awal? Karena kita akan melalui tabel desain untuk kita melakukan filter data ini. Nah, caranya berarti tadi aktifkan di dalam tabel, lalu pilih tabel desain. Nanti di sini ada insert slice ya, slicer. Nah, apa saja saya tidak tahu. Nah, silakan diklik di sini. Ini ada simbol filter, klik. Nanti di sini akan dimunculkan. Saya di sini mencoba memfilter datanya itu dengan kriteria kelas, dengan jenis kelamin ya. Ini yang lainnya bisa dikembangkan sendiri teman-teman. Kemudian oke. Nah, sekarang perhatikan ya teman-teman. Ketika sudah seperti ini sebenarnya sudah bisa kita lakukan filter ya. Perhatikan, saya aktifkan seperti ini. Nah, sudah aktif ya. Nah, sekarang saya akan lakukan dulu pengaturan ya. Saya akan dulu lakukan pengaturan karena ini biasanya saya gabungkan dulu ya. Saya kasih cantik dulu. Jadi nanti teman-teman ya bisa diterapkan pada saat membuat aplikasi, bisa kita lakukan yang ini. Kemudian di dua kriteria ini saya lakukan grouping ya. Saya klik dua-duanya, saya aktifkan dua-duanya, caranya tekan Ctrl ya. Aktifkan dulu seperti ini, kemudian tekan Ctrl lalu klik lagi di bawah. Ya, jadi terselect dua-duanya. Lalu klik kanan, pilih di sini grup. Nah, oke. Jadi di sini sudah grup ini. Sudah tadi kan masih terpisah. Kemudian saya aktifkan seperti ini. Nah, perhatikan. Ketika saya aktifkan begini, ini alat filternya juga langsung mengecil. Nah, jadi kita lakukan pengaturan lagi teman-teman ya. Saya kembalikan dulu aturan. Saya lakukan dulu pengaturan. Jadi klik kanan, pilih format shape ya, format shape. Nanti di sini ada size and property, klik. Lalu di sini pilih don't move or size with cell. Artinya bahwa tidak akan berpindah atau ukurannya juga tidak akan berubah ya dengan selnya. Ketika selnya ini kita kutak-atik, dia tidak terpengaruh. Oke, lalu centang. Nah, kemudian mungkin
kedepannya teman-teman ini, data ini kita akan print. Coba saya coba dulu ya, print. Oke, di sini kan alat filternya muncul. Saya menginginkan ini tidak usah dimunculkan ketika saya print. Jadi pengaturannya tadi di sini, print objeknya ini kita hilangkan ya, hilangkan centangnya. Oke, sampai di sini sudah aman untuk di alat filternya. Saya tutup kembali. Oke, saya coba lagi print. Ini sudah hilang ya. Nah, oke, kita lakukan pengaturan-pengaturan ini ya. Kemudian teman-teman, saya menginginkan ketika saya print nanti, tabelnya ini dia akan center, berada pada bagian tengah. Jadi kita lakukan pengaturan di Pegaloid. Di sini ada print detail. Oh, sorry, bukan di sini ya. Di margin, custom margin. Di sini ada vertikal dan horizontal ya. Saya ketengahkan secara horizontal. Oke, seperti ini. Oke. Ini bisa kita jaga-jaga untuk jangan sampai tabelnya terpotong dan lain sebagainya. Jadi kita antisipasi memang. Perhatikan, print. Oke, sudah berada di tengah. Nah, sekarang teman-teman, untuk alat filternya sudah aman. Kemudian saya akan jelaskan bagaimana cara memfilternya. Untuk memfilternya teman-teman, sebenarnya misalnya untuk saya aktifkan kelas 7, tinggal saya centang kelas 7. Oke, maka yang diaktifkan itu hanya kelas 7. Misalnya kelas 8. Hanya kelas 8. Kelas 9. Kelas 9C. Hanya. Nah, bagaimana kalau misalnya saya melakukan filter memunculkan 2 kelas? Nah, caranya berarti yang ini ya, multi selectnya ini diaktifkan. Oke? Berarti ini memungkinkan saya untuk menselect lebih dari 1. Misalnya 7A dengan 9C. Nah, sekarang oke. Sampai di sini bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Coba saya contohkan lagi laki-laki. Oke. Jadi kelas 7A, 7C dan 9C khusus laki-laki yang diaktifkan. Oke, saya matikan dulu. Ini juga saya matikan filternya. Sekarang, tadi sebelumnya saya sudah ungkapkan sebelumnya bahwa dari data ini kita akan melakukan perhitungan entah itu nilai count-nya, jumlah datanya, kemudian jumlah nilainya, atau sum ya, kemudian rata-ratanya, average, dan lain sebagainya. Ada cara, karena ini terkait dengan filter data, ya. Biasanya kalau kita melakukan seperti ini kan sum, ceritanya seperti ini, sum. Ya. Jumlahnya kan 176. Coba kita praktekkan ya, kalau misalnya saya hanya aktifkan 7A. Tetap 176. Kenapa? Dia akan tetap hitung dari sel-sel yang terhide tadi ya. Ini terhidden dia apa? Disembunyikan. Saya menginginkan ya. Saya menginginkan dari ini, dari jumlah data kemudian yang lainnya ini jalan secara normal, bahwa yang terhidden, yang tersembunyi itu tidak usah kita hitung. Nah, caranya teman-teman, kita menggunakan, saya hapus dulu yang ini ya. Saya menggunakan rumus subtotal. Ini rumus subtotal ini sangat powerful untuk menghitung atau ceritanya hitung-hitungan terkait filter datar. Oke, caranya sama dengan subtotal, ya seperti ini ya, subtotal. Kemudian yang kita mau contohkan di sini apa? Average, count A, max, min. Saya menginginkan dulu mencari sum. Berarti sum di sini diberikan kode angka 9 ya, berarti 9. Kemudian titik koma ya. Referensi 1, referensi 2. Referensi 1, referensi 2 ini adalah menunjukkan nilai-nilai ini. Oke, saya blokir saja keseluruhannya. Oke, kemudian tutup kurung lalu enter. Maka jadilah seperti ini.
Sekarang saya buktikan ketika saya filter 7A, yang dimunculkan hanya 359. Yang dimunculkan itu hanya yang ada pada nilai. Yang dimunculkan saja, sedangkan yang tersembunyi itu tidak dihitung. Begitupun rata-ratanya, kemudian lalu nilai maksimalnya, dan banyak pilihan yang lain. Ini, silakan dicoba semua. Dipraktekkan, dicoba. Coba saya lakukan multifungsi, kelas 7C juga. Oke. Saya kira bisa dipahami ya teman-teman. Oke, saya matikan dulu. Nah sekarang, jadi subtotal itu sebenarnya ada cara singkatnya untuk kita melakukan, untuk mengaktifkannya. Tinggal Anda menekan Ctrl Shift T. Oke, Ctrl Shift T. Maka akan secara otomatis dimunculkan. Silahkan dipilih, silahkan difilter, filter lebih dari satu. Oke teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami, dan jangan lupa subscribe. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya.